Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah alladhi asbahna bibarakatihi wa amsayna biridaihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam ala nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak pengurus beserta jajaran kepengurusan beliau yang sama kita hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, para tokoh masyarakat, tokoh agama, guru-guru kita, imam kita yang kita muliakan, Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita ucapkan kehadiran Allah. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Duhai Allah, bersamamu kami pagi ini, kami harap tetap bersamamu sampai sore nanti. Bersamamu hidup dan mati kami, kepadamu lah kami kembali, amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, kemarin kita bahas apa Bapak Ibu? Salat duha. Sekarang kita akan coba bahas awqatun nuha anis salatil khamsah. Anis salah. Ya, awqatun nuha anis salah. Waktu-waktu yang terlarang untuk salat. Kiranya salat itu iya banyak. Cuman beko ada saat-saat tertentu yang kita ndak boleh salat. Nah, boleh menunaikan salat kecuali salat-salat tertentu juga nantinya. Nah, salat apa yang dilarang dan salat apa yang tidak dilarang, kapan dilarangnya, waktu-waktu yang terlarang untuk salat. Bila saya Bapak Ibu? Yang pertama pas matahari terbit, terus matahari sedang tegak lurus, terus matahari terbenam, terus tiga saja, tiga nanti kena lah malah boleh pulang. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat ketentuannya seperti apa. Kita tetap kutip buku kitab yang ditulis oleh Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah Tuwaijiri ini, yang kemudian disebut dengan awqatun nuha. Awqatun nuha, waktu-waktu yang terlarang. Betul, dan saking semangatnya awak salat, kiranya ternyata salat yang kita tunaikan itu tidak tepat di waktunya. Ini ada waktu yang spesial, ada waktu yang boleh, dan ada waktu nanti yang terlarang. Waktu yang spesial itu seperti jauful lail, waktu tahajudnya kan, yang pas di jauful lailnya. Waktu yang boleh, yang disuruh itu yang di intinya, dan ada yang terlarangnya. Kapan yang terlarangnya? Ada dua hadis yang menceritakan, yang menjelaskan tentang itu. Kita lihat dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata awqatun nuhanis salati khamsah. Waktu yang terlarang untuk menunaikan salat itu ada 5, Ibu. Nah, tadi kita baru baca 3 kan. Nah, kiranya ada 5. Bila saya itu yang 5 tuh, pertama, min tulu'il fajri ila tulu'is syams. Dari terbitnya fajar sampai terbitnya matahari. Terbitnya fajar itu ternyata masuknya waktu subuh, kemudian kita tunaikan qabliyah dan salat subuhnya. Nah, setelah itu tidak boleh lah itu. Berarti selesai salat subuh. Sampai bila batasnya? Sampai terbit fajar, terbit matahari. Kemudian min tulu'is syamsi ila irtifa'iha, dari mulainya terbit matahari, mulai matahari itu keluar dari masyriqnya,
Nah, matahari keluar dari masyriknya. Masyrik itu tempat keluar matahari. Lalu kemudian matahari keluar, proses keluar itu apa namanya, Pak? Syuruk. Proses keluarnya itu syuruk. Nah, waktu syuruk itu waktu yang terlarang. Sampai kapan? Ila irtifa'iha. Sampai dia sempurna keluar, Qaidarim, sekitar 1 tombak. Itu sempurna keluar. Nanti lebih kurang 15 menit. 8 sampai 15 menit atau 8 sampai 12 menit minimal. Kemudian wa min istiwa'i syamsi hatta tazulu. Ketika matahari sedang tegak sampai dia nanti mulai condong. Wa huwa waqtu qasirin jiddan, waktunya pendek sekali. Wa yuqaddiru 5 daqaiq, sekitar 5 menit. Tapi nanti kita ambil waktu standar. Wa min ba'di salatil asr ila isfiraris syams, setelah salat asar sampai matahari menguning. Sampai beko muncul ufuk kuning dari arah barat. Wa min syuru'is syamsi ila fil ghurub ila an taghriba, ketika matahari mau terbenam sampai dia benar-benar terbenam. Nah, sampai dia benar-benar terbenam. Berarti la batamu limo dewa. Patamo dari selesai sholat subuh sampai matahari mau keluar. Yang kedua, ketika matahari mau keluar sampai sempurna keluar. Yang ketiga, ketika matahari sedang zawal, sedang tagak sampai dia mulai condong, masuk waktu zuhur. Yang keempat, selesai sholat maghrib sampai matahari membayang kuning. Yang kelima, ketika matahari membayang kuning, matahari masuk ke dalam ghurubnya sampai matahari benar-benar terbenam. 5. Dari mana dalilnya? Yang pertama dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Sa'id, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la salata ba'da salatil asri, tidak ada salat setelah salat asar. Tidak ada salat setelah salat asar. Itu tidak berhenti sampai di sini Bapak Ibu, nanti ada keterangannya. Hatta taghrubasy syams, sampai matahari itu mulai ghurub, masuk terbenam. Wala salata ba'da salatil fajri hatta tatlu'asy syams, dan tidak ada salat setelah salat subuh sampai matahari terbit. Jadi selesai salat subuh jangan tagak lo dulu. Tagak untuk salat balik. Nah, tidak ada salat setelah salat subuh sampai matahari terbenam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ada di Imam Al-Bukhari nomor hadis 586 dan Imam Muslim 827. Baik, itu hadis yang pertama. Ada 2 setelah subuh dan setelah asar. Setelah subuh dan setelah asar. Yang hadis yang berikutnya dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala 3 sa'at kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanhana an nusalliya fihinna. Ada 3 waktu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kami untuk salat. Au an naqbura fihinna mautana. Bahkan juga melarang kami menguburkan orang-orang meninggal di antara kami. Jadi ternyata dilarang sholat dan dilarang juga menguburkan jenazah di waktu itu. Dilarang menguburkan jenazah di waktu itu. Nah, kapan itu? Hina tatlu'ush syamsu bazighatan hatta tartafi'. Ketika matahari baru keluar sampai dia sempurna keluar. Nah, ini yang waktu syuruk tadi itu, Bapak Ibu. Ini waktu syuruk. Tadi di hadis pertama kan setelah subuh dan setelah asar. Sekarang Rasulullah larang secara khusus di hadis Muslim
Pertama, hina tatlu'us syamsu bazighatan hatta tartafi'. Ketika matahari baru keluar sampai dia benar-benar sempurna keluar. Ini waktunya lebih kurang 8 sampai 12 menit. Untuk maksimalnya, untuk sempurnanya, lebih amannya 15 menit. 15 menit sejak matahari baru mulai keluar itu. Mako liek beko di kalender. Patokannya kan ada syuruknya itu. Syuruk jam 5, jam 5.57, nah, hitung 15 menit setelah itu dilarang sholat. Tapi nanti Bapak Ibu ada dibenarkan nanti ketika sudah ketemu dengan 18 jam 6:10. Kalau jam 5.57 tambah 5 balai berapa? Jam 6 lewat 2 balai menit, ya kan Bapak Ibu? Jam 6 lewat 2 balai menit. Tapi kalau kita sholat isyraq jam 6:10 sesuai dengan sholat waktu subuhnya, apakah sudah boleh? Sudah dibolehkan, tapi rentan. Nah, itu. Maka lebih amannya 15 menit. Walaupun sudah dibolehkan ketika waktu persis sama dengan waktu maghrib. Waktu yang sholat isyraq itu sama dengan waktu maghribnya. Oke, Bapak Ibu? Jelas? Paham? Ulang mulia. Baik. Waktu Patangga mau sampaikan sholat isyraq itu, sholat isyraq di 2 pertemuan sebelumnya. Sholat isyraq yang awal duha kan sudah dibolehkan dengan memperhatikan sholat maghrib. Sholat maghrib. Sholat maghrib jam 6:10, ya kan? Jam 6:10 sore. Maka jam 6:10 pagi itu sudah dibolehkan. Itu sudah dibolehkan, ya. Itu sudah dibolehkan jam 6:10 pagi. Nah, oke. Itu untuk sholat isyraq yang awal duha yang kita sebut kemudian kemarin dengan bidayatul duha. Sholat 2 rakaat. Tapi pakai syarat kan sholat subuhnya berjamaah. Nah, sekarang kan ada waktu terlarang untuk sholat. Waktu terlarang untuk sholat itu kapan? Ketika matahari baru mulai keluar sampai dia sempurna keluar. Nah, proses matahari keluar itu memakan waktu lebih kurang 8 sampai 12 menit. 8 sampai 12 menit. Berarti kalau kita ambil 12 menit lah, 12 menit mulai dari matahari baru keluar jam 5:57 tambah 2 balai menit 5:09. Nah, itu kan matahari pas 5:09 itu sangat-sangat rentan. Matahari pas keluarnya itu kan pas sudah berada di ujung. Misalnya nih, ini syuruknya mulai matahari keluar pasti wadi si koko iko lebih kurang jam 5:09 menit. Nah, sementara awak tadi sholat isyraqnya jam 5:10. 5:06 ya, 5:06 menit. Jam 6 ya, jam 6, sorry. Jam 6:09 menit. Jam 6:09 menit pas keluarnya. Pas sudah sempurna keluarnya. Kan itu hitungannya secara sainsnya. Nah, untuk lebih amannya jangan 12 menit. Ambil 15 menit. Mulai dari syuruknya itu. Syuruknya jam 5:57. 5:07 keluar, hitung 15 menit setelahnya. 5:07 tambah 15 menit. 5:57 tambah 15 menit. Jam 6:12 menit. Maka waktu yang paling aman itu adalah jam 6:12 menit. Tapi tadi boleh jam 6:10 Ustaz? Boleh. Jam 6:10 itu sudah boleh. Karena matahari sudah diperkirakan sempurna keluar. Tapi akan lebih aman kalau kita menunaikannya jam 6:12 menit. Paham Bapak Ibu? Paham ya? Nah, itu namanya sholat apa? Isyraq. Oke, itu sholat isyraq yang kita tunaikan pertama setelah matahari syuruknya. Nah, sampai jam berapa bolehnya? Hitung 1,5 jam.
yang sholat isyraqnya apa? Sholat isyraqnya itu 1,5 jam. Berarti jam 6 lewat sampai jam setengah 8 lah, lebih kurang. Oh enggak harus tergesa-gesa. Awak santai-santai, misalnya kan awak masih sedang, misal nih Bapak Ibu, lah jam 6 lewat 10 Ustaz, lah isyraq. Jam 6 lewat 30 boleh? Boleh. Ustaz masih ceramah, misal kan, misalnya guru kita masih ceramahnya masih gantung sampai jam 6:30. Bolehkah kita sholat isyraq jam 6:30? Boleh. Kenapa Bu? Ya, yang isyraq itu sudah masuk duha. Nah, isyraq itu namanya awal duha. Ya, itu awal duha. Itu duha pertama. Kan duha kemarin kita bagi-bagi tuh. Nah, kita bagi 3 kan, ada awal duha, ada inti duha, ada akhir duha. Yang awal duha ini, itu dia yang 2 rakaat itu, yang isyraq itu. Ya, jadi isyraq itu awal duha. Ya Bu? Oke? Nah, waktunya lebih kurang 1,5 jam. Jadi kalau jam 7 mana beko selesai Ustaz ceramah salat awal isyraq jam 7 itu boleh kok. Masih di dalam waktu isyraq dia. Ya, itu dia. Berarti sudah 2 tuh, sejak selesai subuh, kemudian waktu matahari sedang syuruk. Kemudian apa lagi? Hadis berikutnya, kalimat berikutnya, hina tatlu'u syamsu bazighatan hatta tartafi'. Dah tadi. Hina yaqumu qa'imuz zahirah hatta tamila syams. Ketika matahari sedang tagak hatta tamila syams, sampai matahari itu terbenam, condong. Nah, ini kan sedikit sebenarnya Bapak Ibu. Bahkan 5 menit pun cukup, tapi lebih amannya nanti kita ambil 8 sampai 12 menit itu. Supaya sempurna dia condongnya. Maka waktu cara mengukurnya caranya lihat sholat zuhur. Kan waktu zuhur kan sudah ada ditetapkan itu oleh berdasarkan ilmu falak. Hitung lebih kurang 8 sampai 12 menit juga sebelum itu. Nah, maka jam 2 balik lewat 6 menit itu waktu zuhur. Hitung mundur 12 menit. Jam sabaleh 5 ampe. Itulah mulainya waktu zawal. Waktu zawal ya. Waktu zawal. Nah, jam sabaleh 5 ampe hitung setengah jam. Jam 1:30 balik. Nah, dari 1:30 balik itu waktu qailulah. Waktu qailulah ku apa boleh ku? Waktu qailulah itu waktu tidur siang Nabi. Ya. Paham? Paham Bapak Ibu? Jadi Nabi tidur siangnya tuh sebelum zuhur, setengah jam sebelum zuhur. Setengah jam sebelum zuhur tuh Nabi tidur. Nah, awak tidur siangnya 2 jam setelah asar. Setelah asar tidur siang awak selama 2 jam. Kamu tidur siang lah. Nah, itu. Jadi Nabi tidur siangnya itu sebelum zuhur. Awak tidur siangnya setelah zuhur. Itulah bedanya. Oke? Jadi nah, setengah jam sebelum zuhur itu waktu qailulah. 1 jam sebelum itu berarti setengah sabaleh, itu akhir duha. Itu akhir duha. Ya Bu? Awal duha tadi pas matahari baru keluar kan? Matahari baru keluar sampai matahari sempurna keluar ya. Matahari sempurna keluar jam 6:10 atau jam 6:02 balik itu matahari sempurna keluar, kita mulai duhanya yang awal. Awal duha 2 rakaat yang kemudian disebut dengan isyraq. Nanti lebih kurang jam 7:30 kalau mau sholat lagi, sholat duhanya lagi. Sholat duha, inti duha 4 sampai 6 rakaat jam 7:30 sampai sabaleh. Setengah sabaleh sampai jam 2 balik kurang 10 tadi itu, atau jam 2 balik kurang 12 menit, jam 5:05 sampai itu akhir duha. Tapi akhir duha itu beku awak bagi 2. 1 jam kan 1 jam setengah itu lebih kurang itu waktunya tuh akhir duha itu. 1 jam awal itu kita manfaatkan untuk sholat duhanya. Setengah jam terakhir menjelang zuhurnya itu kita gunakan untuk qailulahnya.